segala sesuatunya, dari mulai perangkat ajarnya, terus media-medianya, terus apa yang kita akan butuhkan, dan insya Allah disiapkan. Masya Allah, banyak sekali ya kesiapannya. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini saat nanti observasi? Jadi kebetulan saya supervisinya itu tentang BTQ ya, baca tulis Quran. Jadi sekarang materinya adalah Alif Lam Komariah. Iya, jadi anak siswa peserta atau peserta didik harus memahami terus menentukan contohnya dari Alif Lam Komariah. Luar biasa sekali ya rencana dan tujuannya ya. Nah kira-kira gitu ya, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan apa sih yang akan anak dapatkan di pembelajaran pada hari ini? Semoga sih ya, gitu ya. Nanti setelah pembelajaran ini anak-anak dapat mengaplikasikan gitu. Yang pertama dari segi pembacaannya, karena Alif Lam itu ada Alif Lam Komariah, ada Alif Lam Samsiah, jadi mereka bisa membedakan cara bacanya pun bisa gitu sih. Ya. Nah kira-kira kan sekarang akan melaksanakan observasi itu atau supervisi di kelas 4 ya? 4A. 4A. Kira-kira di 4A ini ada kekuatan atau apa sih yang menonjol gitu dari potensi anak-anak yang sibuk makan? Kalau saya lihat sih ya, selama saya mengajar gitu ya, yang saya lihat mereka tuh semangat. Alhamdulillah semangat ya. Meskipun ada sih beberapa yang mungkin emang karakternya begitu, udah ayo semangat, ayo senyum, udah ya gitu. Tetap aja ada aja yang itu sih yang saya bikin senang mengajar gitu ya, mengajar lagi 4A gitu, lebih semangat anak-anaknya gitu, dan mereka lebih cepat pahamnya gitu. Jadi menjelaskannya kan biasanya BTK itu pengulangannya 3 kali doang, 3 kali terus mereka mengulangi baca sendiri, terus di situ langsung ayo sekarang kita cari contohnya dalam Al-Quran, mereka udah bisa. Salah satu kekuatannya dari motivasi semangat belajarnya gitu ya. Nah kalau misalkan tadi metodika nggak semua anak ya, ada beberapa yang emang anak tuh kayak motivasinya tidak sesemangat yang lainnya. Nah untuk gimana caranya ketika nanti belajar menangani yang seperti itu gitu, apa ada solusinya? Biasanya sih kita deketin siswanya langsung. Ayo, barangkali kan mungkin daya tangkapnya yang berbeda dengan teman-temannya gitu. Jadi dengan udah ngerti atau belum gitu. Kalau misalkan belum ngerti ya kita ngejelasin lagi kayak gitu. Kalau emang udah ngerti tapi emang udah gitu, berarti itu udah karakternya gitu. Kayak gitu sih. Ya biasanya seperti itu, saya datangin dulu ngerti enggak gitu biasanya. Gitu bisa sekali. Nah kemudian itu kan adalah beberapa cara yang mungkin untuk bisa apa ya, menyelesaikan masalah ya kalau nanti ada sesuatu yang emang tidak diinginkan ketika proses nanti observasi atau pembelajaran. Nah kira-kira area atau apa sih yang mau diberikan kembali prioritaskan gitu ya untuk bisa mencapai tujuan dan observasi? Sebenarnya sih anak-anak tuh kan terkadang kurang percaya diri atas kemampuan dirinya gitu. Terkadang sering bener gak
menjalankan supervisi ini sesuai dengan RPP-nya gitu ya. Waktunya berusaha kan kadang-kadang suka keasikan gitu ya sehingga ini gitu, tapi berusaha insya Allah nanti sesuai dengan apa yang saya rencanakan gitu. Oke, baik. Kira-kira siapa dan apa yang bisa mampu membuat Bu Rika itu bisa menjaga komitmen itu? Kira-kira siapa dan apa yang bisa? Anak-anak gitu. Saya ngajar demi anak-anak dan untuk mereka kayak gitu. Dan mereka yang buat saya semangat. Masya Allah ya. Nah, dari komitmen Bu Rika dan apa yang bisa menjaga komitmen Bu Rika itu, mungkin bagaimana tindak lanjutnya nanti nih setelah kita melaksanakan observasi dan nanti observasi ada apa? Nanti kan ada penilaian kan ya, ada penilaian. Kalau misalkan untuk anak-anak sendiri setelah penilaian berarti ada yang kalau ada yang remedial berarti saya harus memperbaiki. Kamu mau gimana ngertinya? Kalau untuk saya pribadi berarti nanti kan dari bidang sendiri memberikan masukan terhadap saya gitu, dan itu yang akan saya perbaiki.
Konsentrasi. Sudah siap? Bola. Senang, lihat masa depan akan datang. Capai ilmu
for test? Ready. Alright. Oke, ketika yang muncul ayatnya itu alif lam komaria, kalian berdiri. Kalau yang munculnya bukan alif lam komaria, silahkan duduk setelah instruksi 1, 2, dan 3. Oke? Jadi tampilkan dulu nanti ayatnya. Setelah hitungan ketiga baru kalian bereaksi mau duduk atau berdiri. Ini mah papan tulisnya. Tuh, papan tulisnya. Gak bisa. Nah, dikebawahin, mau ini dikebawahin. Itu Bu di pojok Bu, di pojok situ. Oke.
Assalamualaikum. Ulangi assalamualaikum. Sadar kali ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah. Perkenalkan nama saya Ati. Perkenalkan nama saya Rati. Perkenalkan nama saya yang bukan alif lam qamariyah. An-najmus sakit minat tidak an-nusubus atau sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangannya kurang meriah. 1, 2, 3 tepuk tangan. Oke. Baik, Bu Rika di sini ada mau mengecek seberapa kalian paham dikerjakannya masing-masing. Ya, dikerjakannya masing-masing. Jadi ini ada LKPD-nya buat masing-masing. Di sini checklist untuk alif lam qamariyah dan kasih silang untuk alif bukan alif lam koma. Iya, betul. Jangan lupa dikasih nah. Oke, silakan duduk. Yubi duduk yang baik. Genza duduk yang baik. Ya, sini. Beri ambil ya. Oh, silakan. Belum dikerjakan dulu, belum dikerjakan dulu. Gimana kamu? Isi nama apa kamu? Boleh
Idgham mutaqarribain, kita cari tahu dulu. Kalau misalkan kalian belum punya buku, pas sekarang kan
sudah berjalan dengan baik menurut Bu Rika? Kalau yang sudah berjalan dengan baik itu yang sesuai yang direncanakan di RPP sih. Gitu itu alhamdulillah udah terencana banget gitu. Meskipun harusnya urutannya oh iya tujuan pembelajarannya ketukar gitu ya. Harusnya kan di awal gitu oh iya setelah ini harus ini masih ketukar sih gitu. Tapi alhamdulillah sesuai dengan yang dicanangkan di RPP. Sudah berjalan berarti ya. Nah itu kan sudah berjalan menurut Bu Rika mungkin sudah dengan baik ya, sudah berjalan dengan baik. Nah kira-kira apa sih perasaan Bu Rika ketika apa yang kita rencanakan sudah berjalan dengan baik? Pasti bahagia sih. Pas bahagia dan lega gitu. Oh ternyata apa yang kita rencanakan gitu sesuai dengan hasilnya gitu dan anak-anak pun bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Menurut Bu Rika kekuatan atau kelemahan apa sih yang muncul dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau misalkan kekuatannya itu ini sih anak-anak mudah bisa menyerap apa yang saya sampaikan gitu ya. Tapi kalau kelemahannya kemarin tuh kayaknya waktunya ya, waktunya masih ada gitu ya. Sedangkan kita masih waktunya masih ada, kita udah selesai nih pembelajarannya. Berarti itu kan harus ada inisiatif oh di situ ngapain aja nih yang tadinya tidak ada, maksudnya oh tadinya nggak ada tuh di tengah-tengah ada semangat gitu. Tapi melihat anak-anaknya yang kayaknya aduh ini udah ini nih udah ini apa lagi oh ya kita harus gitu sih. Kelemahannya di waktunya, ternyata waktu yang saya buat itu lebih cepat dibandingkan dengan perencanaan. Ketika di pendahuluan itu kira-kira menurut Bu Rika ada yang kurang atau yang sudah sesuai? Sulit karena kemarin persiapannya terkendala dari audio ya itu terus saya ada skip tentang pembacaan doanya, jadi langsung ke doa inti. Doa harusnya kan ada pembukaannya dulu terus harus ini langsung ke intinya gitu. Takut waktunya di awal tuh takut waktunya nggak cukup ternyata di akhir waktunya masih ada gitu. Kalau di kegiatan intinya Alhamdulillah sesuai. Meskipun ya. ada yang saya tambahkan di saat itu juga. Oh gitu, ada sesuatu ya? Iya, untuk ini apa lagi? Oh ya harus kayak gini gitu. Jadi sudah punya ada strategi Iya, ya strateginya gitu, insya Allah. Kalau di kegiatan penutup atau pas kita refleksi apa nih? Penutup saya ambil sih sesuai. Alhamdulillah Sudah sesuai gitu. Kan kemarin itu ketika kita di presentasi itu menggunakan worksheet ya, Iya, untuk betul. membangun rasa percaya diri gitu kan. Kira-kira menurut Bu Rika worksheet yang mandiri itu sudah berjalan efektif kan belum? Kalau worksheet secara mandiri ada yang ada sih, pasti gak semua siswa ya, gak semua siswa hasilnya sesuai. Kalau nggak salah ada 2 siswa yang nggak sesuai dari 23 siswa gitu, yang ternyata dilihat oh pasti ketukar antara Al-Quran Komariah gitu dan bukan Al-Quran Komariah kayak gitu sih. Ada. Dari itu ya gitu. Kira-kira ada hal baru apa nih yang Bu Rika temukan di proses belajar kemarin? Ternyata saya menemukan ketika anak-anak ngerti gak? Iya ngerti. Itu tuh nggak langsung percaya gitu. Kita harus benar-benar uji dulu. Bener gak kalian tuh udah paham gitu tentang materi? Kan anak-anak kita ngerti gak? Ada yang mau tanyakan nggak? Tidak paham gitu. Pas hari itu pas samperin, ayo ini masih ketuker kayak gitu kan. Pas kegiatan kelompok saya ini masih ketuker gitu. Jadi yang itu yang saya temukan. Kira-kira punya rencana apa sih untuk mengembangkan hal itu? Ya berarti nanti ketika misalnya ada yang ngerti nggak langsung samperin anaknya yang bilang udah itu langsung mesti kayak pembuktian bahwa dia tuh benar-benar udah paham gitu. Terkadang kan anak-anak nggak ngerti dan paham itu beda ya gitu. Kalau misalkan paham itu nanti pekan depan pun saya materi sama mereka tetap bisa menjawabnya, tapi kalau misalkan ngerti doang hal itu aja kayak gitu. Nah berarti saya nanti harus pendalaman lagi latihan soalnya lebih banyak kayak gitu. Dan dari rencana yang Bu Rika mau gagas itu ya, apa sih jadi prioritas yang paling penting untuk dari semuanya? Prioritasnya adalah anak-anak harus paham tentang materi yang saya sampaikan. Karena kan BTK ini pelajarannya dikit ya, satu pertemuan pun cuma kemarin juga ada pelan Komariah aja gitu. Karena udah diniin gitu. Jadi harus banyak berlatih dan anak harus pasti paham dan tidak melupakan materi-materi yang sebelumnya. Karena kalau BTK ini yang sangat penting ya diaplikasikan dalam kehidupan ketika kita baca Al-Quran juga itu diaplikasikan kayak gitu. Masya Allah sekali ya. Kira-kira strategi apa sih yang dipersiapkan agar kita bisa mencapai tujuan hal tersebut? Strateginya berarti saya harus lebih kreatif lagi untuk cari latihan-latihan yang berbeda. Soalnya kan kalau misalkan materinya dikit terkadang kita sebagai guru suka bingung ya latihannya harus soalnya kayak gimana lagi nih gitu. Berarti harus ada alternatif dalam latihan soalnya. Dari latihan soal ya Mau di
biasanya kalau misalkan saya sih ya pekan ini penyampaian materi, pekan depan oh sepertinya ini belum paham, misalnya ada yang belum paham, maka pekan depan ini saya langsung aplikasikan gitu. Jadi satset ya. Satset ya, saya ngomongnya satset, gak bisa menunda karena kalau menunda nanti kan materi baru lagi gitu sih. Kira-kira komitmen apa sih yang Bu Rika rencanakan untuk bisa merencanakan hal tersebut? Komitmennya itu saya harus belajar, saya harus cari alternatif lagi, apa sih pembelajaran yang asisten gitu, gimana caranya biar anak-anak itu kita tuh belajar tapi ngerasa nggak belajar gitu, itu sih yang saya komit. Kira-kira siapa nih yang akan Bu Rika libatkan dalam pengembangan diri? Kepala sekolah tentunya, kepala sekolah kita sharing bersama guru-guru lain dan pasti media sosial juga sih nggak lepas dari itu. PNM gimana? PMM alhamdulillah baru dua ya, nunggu sertifikat. Insya Allah ya itu ya, luar biasa sekali. Nah dari komitmen, strategi gitu ya, kira-kira tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah kegiatan kita diskusi pas observasi ini, apa yang akan kita langsung eksekusi kira-kira? Langsung eksekusi itu memperbaiki yang belum-belumnya. Oh kira-kira kan tadi udah tahu tuh, oh ternyata waktunya kurang, kayak gitu terus yang akan saya perbaiki. Oh ternyata misalnya harus pilihan-pilihannya harus banyak ternyata ya. Ketika kita masuk kelas tuh nggak bisa kayak, meskipun ya ketika ngajar misalkan kita udah kayaknya games ini seru nih, pas aplikasinya kok kayak gini gitu. Maka di situ harus